korteks saya, maka dia akan merasakan suatu nyaman. Tapi kalau rumahnya itu terus, otak tidak respon lagi, maka hilang kenikmatan itu. Itu sebabnya jawaban kenapa manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, selalu mau lebih. Itu jawabannya. Karena pada wilayah otak. Iya. Wilayah otak itu kalau kita sentuh, diulang-ulang, maka orang tidak akan merasa nikmat. Punya mobil mewah senang. Yang paling menarik, cuman seminggu 2 minggu. Orang berangkat ke Mekah, Mbak Sanas. Kemudian? Awalnya dia bertakbir, kemudian bertahmid, menangis luar biasa. Cuman sayang dia masih gunakan otak juga. Di saat di sana diulang-ulang, Mbak Sanas, umrah diulang-ulang sampai sana biasa saja. Kebal. Ini yang bahaya. Karena konsep spiritualnya masih menggunakan otak. Dan juga menangis ketika otak digunakan nada minor. Ketika dengarkan La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, nadanya minor, kena bagian sidubulbar, syarat emosi yang bisa menangiskan orang. Nadanya minor. Jika nadanya mayor, ya kan, la ilaha illallah, nggak nangis orang saya. tidak akan menangis. Iya, saya nggak Ini nangis. berbeda. Iya. Jadi konsep otak bagi manusia, bagi Barat adalah bagaimana memainkan otaknya. Termasuk mencari kenikmatan oleh mereka. Dia main golf, dia mancing, dia bermain mobil. Tapi ada titik kebalnya. Ada titik kebalnya. Maka ini bahaya. Ada satu kondisi nanti dia akan hipis. Dia akan mulai stuck. Jika yang dimiliki kenikmatan batasan sampai di sini tidak ada lagi, dia tidak akan dapat kenikmatan lagi, maka dia akan turun kembali ke bawah. Dia mencari tempat yang paling mungkin menjadi hipis. Dia bisa tinggal menjadi gelandangan, padahal dia orang kaya. Makanya ada punk. Zaman di Amerika ada punk gitu ya. Di Jepang ada punk. Tapi punk di Indonesia memang miskin beneran, Mbak Sanas. Bedanya itu. Bedanya. Jadi jawabannya apa yang mesti dilakukan untuk mendapatkan ketenangan kalau kita tidak pakai sistem otak itu? Allah mengatakan ada perbedaan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, kenikmatan berzikir. Zikir juga bisa menenangkan, bukan di otak, tapi di hatinya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hatimu tenang. Allah mengatakan lagi, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ada dua proses yang berbeda. Yang satu proses indrawi, jika ditenangkan otaknya, ia harus pakai musik. Ia harus melihat sesuatu yang indah. Harus dia cium dengan wangian, menenangkan otak. Semua alat-alat indra itu menenangkan otak. Ada yang berbeda ketika aku sebut nama Allah, ya Allah, ya Rahman. Allah mengatakan, akan kuturunkan tenang mengalir ke dalam hatimu. Tidak proses otak. Baik. Dan pasti selanjutnya semua pemirsa ingin mencoba ketenangan yang ditawarkan oleh Pak Abu Sangkan. Dan sehingga bisa mengetahui apa perbedaan ketenangan yang selama ini sudah mereka lakukan dan yang sekarang Pak Abu tawarkan. Langsung praktek Pak Abu ya. Baiklah pemirsa, 02158322 seperti biasa terbuka untuk Anda. Bagi Anda yang ingin berkomunikasi langsung dengan Pak Abu Sangkan dan ingin mencoba metode ketenangan yang ditawarkan oleh Pak Abu, saya akan menunggu telepon Anda. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi masih dalam Indahnya Sholat. Terima kasih Anda tetap setia dalam acara Indahnya Sholat, Ensiklopedi Islam Rahmat Semesta Alam. Dan topik kali ini kita bicara soal ketenangan agar kita mempunyai jiwa-jiwa yang tenang apapun kondisi Anda. Dan di line telepon sudah ada Pak Gun Bitoyo dari Papua. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam Bu. Silakan Pak Gun, silakan. Pak, izin mau tanya, ini mengenai, saya sebetulnya sudah lama, yang dari pertama ini mengenai melatih ketenangan otak itu dikaitkan dengan sembahyang itu kok saya masih belum mengetahui. Jangan diputus dulu teleponnya Pak ya. Ya. Ada dua cara. Pertama, kenapa disuruh tumak nina? Tumak nina itu adalah berdiri tenang. Kalau maaf saya coba berdiri Pak ya. Coba Bapak berdiri dengan tenang, kakinya menghadap ke kiblat, jemarinya. Kemudian tenangkan tubuhnya dulu, biar sampai tahu meluruhnya tubuh. Ototnya meluruh, tangannya jatuhkan dulu, kepalanya tunduk ke bawah Bapak. Iya Bang. Lalu pasrahkan kepada Allah. Nafasnya tenang. Iya, Rasakan, hatinya tunduk pada Allah.
Iya, Pak. Terus rasakan tunduk kepada Allah. Ya Allah, Iya, Pak. aku berserah diri ya Allah. Terus rasakan total pada Allah. Tunduk dalam-dalam. Iya. Lagi sampai seperti badan kita mau jatuh, Pak. Rasanya itu. Biarkan saja. Pasrahkan Iya, Pak, lagi. betul, Pak. Allah. Tundukkan lagi hatinya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwil asal. Sebutlah nama Allah di dalam hatimu dengan tunduk dalam sekali. Tunduk dalam sekali. Allah. Pasrahkan lagi, Pak. Pasrahkan lagi. Sampai terasa badan kita mau tersujud sungkur lalu menangis. Sampai terasa Allah lagi dalam-dalam. Sampai terasa dada ini bergetar. Allah. Allah. Rasakan, Pak. Lebih dalam lagi. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Faidat maknantum fa'aqimu shalah. Coba sekarang rasakan. Tarik tangannya, takbir pelan-pelan. Ikuti Bapak, rasakan. Iya, Pak. Takbir pelan-pelan, angkat pelan-pelan tangannya. Lalu hati kita ucapkan dengan jelas pelan-pelan. Allah. Sampai terasa. Sampai terasa dada tenang, hati tenang. Rasakan lagi. Angkat pelan-pelan, rasakan. Sampai tangan kita berada di telinga kita. Masih terasa tenangnya. Sampai dada ini tenang. Allah. Jiwa kita melayang dipanggil Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela, ridho. Serahkan semuanya. Allah. Rasakan tenang. Baik. Iya. Bisa merasakan, Pak? Bisa, Pak. Iya, Pak. Sampai keluar air mata, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah nanti bisa saya laksanakan, Pak. Iya, iya. Baik, Pak Gun, terima kasih banyak. Melanjutkan Pak Gun. Sama-sama Pak Gun Bitoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tadi Pak Gun ya. Pak Abu, setelah Pak Gun mendapatkan rasa itu, apa yang selanjutnya harus disimpan di dalam memori sehingga mudah untuk direcall kembali? Iya. Otak ini cenderung menyimpan sesuatu yang terkesan, paling terkesan. Apakah itu yang terburuk, menyakitkan, atau menyenangkan? Saat kita menyimpan yang terburuk, itu cepat sekali keluar. Bahkan terganggu pikiran kita. Saat kita menyimpan yang sangat bahagia, otak ini akan merespon sesuatu yang sangat membahagiakan. Sehingga terkenang dengan kalimat Allah ketika engkau takbir Allah tenang. Kenapa saya agak lama melatihnya? Agar saya bisa menyimpan memori kita. Ketika setiap ada takbir selalu tenang. Ini teori Pavlov. Pavlov itu, ya, itu nanti yang kita lebih perdalam tentang bagaimana teori Pavlov dia bisa merecall, ya, sehingga mendapatkan itu. Dan itu adalah latihannya ya, Pak Abu. Betul. Baiklah pemirsa, 02158322 masih terbuka untuk Anda bagi Anda yang ingin merasakan ketenangan dalam sholat Anda. Silahkan Anda menghubungi ke sini untuk mendapatkan sepaket buku dari kami dan tidak ketinggalan CD theme song Pak Abu Sangkan yaitu Rahmat Semesta Alam. Kami akan kembali sesudah ini dan pastikan Anda tetap di sana.